Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nifa Putri, nomor BP 2011-03-1004 dari kelas 3 PIR. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu estimasi biaya tahap desain. PowerPoint dari Bapak Insinyur Darmahendra, STMT IPM CST. Estimasi biaya. Estimasi biaya proyek suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Society USA, estimasi adalah seni memperkirakan, the art of approximating, kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode-metode berdasarkan tahapan. Estimator konseptual berfungsi pada fase skematik di mana fase detail belum ada. Yang B, estimasi preliminary atau estimasi awal, disiapkan oleh arsitek atau engineer, lebih definitif. Yang C, estimasi engineer, disiapkan oleh konsultan, tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. D, estimasi penawaran, dibuat oleh kontraktor, mencakup total biaya proyek ditambah dengan P untuk keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari estimasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya dan asuransi. Hasil dari estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB, rencana anggaran biaya, atau proposal biaya. Estimator. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Tahap RAB Engineer Design. Pada dasarnya, penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian pokok materi. Pertama, membaca gambar rencana atau tahap desain, membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan, membuat HSP. Yang ketiga, membuat RAB. RAB sama dengan volume dikali harga satuan pekerjaan. Membuat rekapitulasi total atau engineer estimate. Yang harus dikuasai cost engineer, pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan. Variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek yaitu cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu disiapkan: daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi baja polos dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator: dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana, mengetahui pengetahuan matematika untuk volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja, serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah, mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi, sehingga dapat mengabarkan proyek yang sesungguhnya di pikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Mengetahui tentang kinerja tenaga kerja dan operasional, mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik itu software ataupun hardware, mempunyai kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu penawaran. Aturan dasar dalam metode pengukuran. Yang pertama, pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian yang terlihat pada gambar secara tepat. Yang kedua, dalam melakukan pengukuran, semua yang terlihat pada gambar harus dihitung. Yang ketiga, perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerja, peralatan, dan biaya lainnya. Dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kelima, seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi. Misalnya, ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat. Luas dihitung sampai 0,01 meter persegi. Yang keenam, jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Yang ketujuh,
Penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Ini karena sifat material, peralatan yang digunakan, dan prosedur manajemen. Prinsip satuan. Satuan berperan penting dalam perhitungan volume pekerjaan pada proses quantity take-off. Secara umum, prinsip satuan yang pertama, pekerjaan yang tergolong besar mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume. Yang kedua, pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas. Yang ketiga, pekerjaan pada bagian yang panjang dan tipis dapat dihitung dalam satuan lari. Yang keempat, pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan yang biasa disebut dengan kubikasi pekerjaan, dan perhitungannya dilakukan berdasarkan gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama, metode dinding terpisah. Metode dinding terpisah ini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur panjang eksternal dinding satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. Yang kedua, metode garis sumbu, central line method. Metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur panjang total dari garis as baik pada arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Penyusunan RAB, rencana anggaran biaya. Yang pertama, rencana anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan volume dengan harga satuan pekerjaan. Yang kedua, harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Yang ketiga, sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan analisa bahan dan analisis upah. Yang keempat, secara skematis, kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Mengapa perlu dihitung? Untuk menekan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam pembangunan. Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah: jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan, volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui, jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah ada ataupun belum selesai dikerjakan dapat dikontrol untuk tahap pelaksanaan. Pemilik dapat terbantu dalam bernegosiasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama. Tahap menyusun RAB. Menyusun daftar uraian pekerjaan. Untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambar rencana dan rencana kerja syarat-syarat RKS. Menyusun WBS, daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume, biaya, dan pengontrolan. Work breakdown structure. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineer terkadang menganut spesialisasi. Struktur hierarki data biaya. WBS, bangunan gedung, fondasi, struktur bawah, struktur atas, finishing, mechanical electrical. Dari struktur atas yaitu terdiri dari struktur beton dan struktur baja. Struktur beton terdiri dari core wall, kolom, blok, dan plat. Fondasi gedung terdiri dari fondasi langsung, fondasi tiang panjang, dan fondasi tiang bor.
Fondasi tiang pancang terdiri dari pengadaan tiang pancang dan pemancangan tiang. Struktur bawah. Struktur bawah, dewatering, galian basement, roof foundation, dinding, kolom atau balok plat. Galian basement terdiri dari galian tanah, pembuangan tanah, dan support galian. Detail beton. Beton, formwork, beton, besi beton, beton terdiri dari pouring, curing, dan finishing. Rincian pekerjaan. Plumbing, hidran atau sprinkle, air condition, lift, generator, transformator, panel tegangan menengah dan rendah, bus duct. Rincian pekerjaan. Kabel tegangan menengah, instalasi penerangan, lighting fixture, fire alarm system, sound system, penangkal petir, building automation system atau BAS. Temporary work, pekerjaan-pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Construction metode pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Hubungan kegiatan pokok dan penunjang. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung dirinci lagi menjadi subkelompok. Subkelompok biaya bahan 21, biaya upah 22, biaya alat 23, biaya subkon 24, biaya pers 25, 2.5, biaya overhead lab 2.6. Itu merupakan kode unsur biaya langsung. Kode jenis tiap unsur BTTL. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari tiap subkelompok. Kode subkelompok bahan 2.1 semen, 2.11 pasir, 2.12.2 batu pecah 2.1.3 besi beton 2.1.4 dan seterusnya. Kode jenis tiap unsur BTTL atau subkelompok upah. Subkelompok alat 2.3, sub sewa alat 2.3.1, depresiasi alat 2.3.2, BBM 2.3.3, minyak pelumas 2.3.4, minyak hidrolis 2.3.5, suku cadang 2.3.6, operasi mekanik. Subkelompok pers atau pen 2.5. Kode subkelompok overhead proyek 2.6. Analisa harga satuan pekerjaan. Rencana anggaran biaya RAB sama dengan analisis harga satuan pekerjaan. Analisis harga satuan pekerjaan, analisa BOW dan SNI 2002. Di Indonesia, para estimator sering menggunakan analisa BOW atau Burger-Lichke Open Bewerken yang ditetapkan tanggal 28 Februari 1921 pada zaman pemerintahan Belanda dari SKSNI Standar Nasional Indonesia 2002 sebagai dasar perhitungannya. Metode BOW ialah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh Direktur BOW pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 5372A pada zaman pemerintahan Belanda. Di Indonesia hingga kini dalam menentukan rencana anggaran biaya bangunan, sebagian orang masih menggunakan pedoman buku analisis BOW sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana. Arti daripada BOW adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Analisa BOW hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional seperti gergaji, cangkul, dan lain-lain.
Peralatan konvensional ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut. Ini merupakan buku dari analisis BOW, analisis upah dan bahan, menunjang terselenggarakannya standarisasi perhitungan dasar harga satuan pekerjaan. Analisa BOW, analisa biaya dalam penyusunan rencana biaya pembangunan gedung banyak digunakan. Analisa BOW merupakan buku panduan produk zaman penjajahan Belanda tahun 1920. Proses penyusunan SNI 2022. Contoh perhitungan berdasarkan perhitungan SNI untuk harga 1 meter persegi lantai ubin 40 x 40 cm. Contoh 1, tahap 1. Ini adalah potongan AA. Membuat HSP, pekerjaan galian tanah harga satuan 27.403. Membuat RAB, membuat rekapitulasi total engineer estimate. Daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar harga satuan upah dan bahan, daftar volume dan harga satuan pekerjaan, baru direkapitulasi. Contoh yang kedua, membuat daftar uraian pekerjaan yang di breakdown dari daftar rencana. Menghitung volume menurut gambar desain. Membuat daftar harga bahan, upah dan alat, di dalamnya termasuk keuntungan kontraktor ditambah inflasi ditambah PPh. Membuat daftar harga bahan, upah dan alat, di dalamnya termasuk keuntungan kontraktor ditambah inflasi disesuaikan dengan kapan pembangunan dilaksanakan dan ditambah PPh bentuk upah. Membuat daftar analisis satuan pekerjaan, membuat rencana anggaran biaya, daftar harga satuan upah proyek ABC. Daftar harga satuan material atau bahan proyek ABC. Bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. Daftar analisa harga satuan proyek ABC, macam pekerjaan, satuan, jenis, harga satuan, dan jumlah harga. Bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. Daftar analisa harga satuan proyek ABC, macam pekerjaan, satuan, jenis, harga satuan, dan jumlah harga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kesempurnaan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.